1 jam ke depan, kemudian nanti akan ada tanya jawab dari jam 10.30 mungkin. Ya. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, dengar. Sudah, Pak. Oke. Terdengar, Pak, terdengar. Wah, semangat banget tuh. Semangat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu alal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk berkumpul bertemu dalam kajian online yang pagi ini ya, diinisiasi dilaksanakan oleh teman-teman Promia, yaitu profesional ya muslim di Jepang, dari saudara kita di tanah air yang alhamdulillah meskipun mereka sedang berada di Jepang tetapi tetap bersemangat di dalam mengkaji keislaman, di dalam mengaplikasikan keislaman. Jadi ini juga bisa menjadi contoh inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa ya, yang pagi hari ini juga saya ikut undang bergabung sebagai salah satu bagian perkuliahan online, bisa mencontoh dan memberikan menjadi semangat juga bagaimana teman-teman di Jepang di tengah kesibukan, di tengah kondisi minoritas Islam tetap bersemangat untuk belajar dan menjalankan aplikasi Islam. Maka ini adalah yang harus kita contoh. Nah, perkuliahan atau kajian online pagi hari ini sebenarnya melanjutkan yang sebelumnya terkait tentang investasi, dan barangkali untuk kali ini kita akan mempertajam ya lebih detail kira-kira apa saja yang memungkinkan untuk menjadi objek atau sarana investasi. Ini kira-kira pertanyaannya, kalau bicara investasi itu kan orang yang dalam kuadran keempat ya. Jadi sudah punya duit banyak nih. Jadi pelajaran kali ini kira-kira kita membayangkan kita sudah punya duit banyak lalu mau investasi. Itu. Kita sudah punya duit banyak. Duit banyak itu bisa dari mana-mana ya. Bisa dari tadi tabungan, dari gaji yang ditabung. Nah, duitnya jadi banyak, kira-kira sayang kalau tidak diinvestasikan. Ada juga mungkin teman-teman mahasiswa dapat warisan ya kan. Dapat warisan banyak sekali, dijual, duitnya banyak. Akhirnya berpikir apa yang harus diinvestasikan. Jadi kajian online investasi ini sebenarnya adalah tentu menuntun kita untuk dalam berinvestasi tentu tidak hanya memikirkan sekedar menguntungkan atau tidak, tetapi kita bicara lebih dari itu. Kita bicara apakah ini termasuk investasi yang dibolehkan secara syariah atau tidak. Nah, untuk lebih detail dan lebih memudahkan, saya izin untuk share screen. Ya. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Jadi kita mencoba mengerucutkan pembahasan investasi kita. Kalau kita punya duit ya, mau ngapain sih? Di 3 bidang dulu, tentang properti, emas, dan saham. Ya, apa sih bagaimana penjelasan detailnya? Karena mungkin ada juga sih investasi deposito. Kalau deposito saya yakin lebih sederhana ya, karena kalau deposito yang ada misalnya, tentu saja kita bicara investasi syariah berarti deposito di bank syariah. Ya, deposito di bank syariah itu kan lebih sederhana, lebih pasif. Kita menyalurkan dana atau kita menginvestasikan dana melalui akad mudharabah deposito di perbankan syariah, kemudian disepakati bagi hasilnya persentase keuntungan tiap bulan. Maka itu tidak saya secara spesifik perdalam di sini. Ibaratnya kalau kita mau menjalankan, silahkan, ahlan wa sahlan, itu langkah yang paling mudah, paling aman, dan dijamin oleh bank gitu ya. Tetapi tentu kemudian kalau pertanyaannya kira-kira bagaimana apa yang didapat, nah tentu kalau dibandingkan dengan investasi sektor real, investasi yang lain seperti properti, emas, atau saham, tentu jauh berbeda kalau kita bicara apa yang kita dapat. Karena deposito
syariah di bank ya, di bank tentu saja tetap saja itu secara keuntungan tentu jauh berbeda dengan apabila kita investasikan secara langsung. Walaupun tadi secara resiko tentu bagi kita yang memilih aman ya sudahlah, taruh di bank saja. Ya, kita taruh di bank, kita punya uang 1 miliar, taruh di bank, deposito berjangka, nggak kita ngapa-ngapain selama 2 tahun, 3 tahun. Karena mungkin kita baru butuh nanti 3 tahun ke depan, mungkin mau nikah, mungkin mau nyekolahkan anak. Maka 1 miliar itu tentu kemudian kita akan mendapatkan bagi hasil tiap bulan sesuai tentu keuntungan bank, sesuai persentase yang disepakati. Jadi itu pasif ya. Nah, kemudian kita membahas jadi 3 hal ini. Jadi bagaimana sisi memahami ragam investasi syariah dari sisi properti, emas dan saham. Tentang saham tentu akan sebenarnya lebih detail ya. Tidak cukup kita menjadikan itu sebagai tentu membutuhkan kajian lebih lengkap, lebih mendasar, lebih panjang, karena memang kebicara saham itu nanti tidak akan terlepas, pasti akan bicara pasar modal ya, pasar modal syariah. Kalau sudah bicara pasar modal syariah, kita tidak mungkin menutup diri dari produk-produk lainnya, bukan hanya saham ya. Ada juga produk sukuk, ada juga produk reksadana misalnya, semuanya terkait. Tapi walaupun memang dalam bahasa publik, dalam bahasa umum yang paling mudah ya saham gitu ya. Dan memang relatif juga bisa diakses ya, dijual publik dengan mudah. Walaupun reksadana juga bisa mewakili hal itu. Nah, kita akan bicara tentang 3 poin. Bagaimana sih investasi properti? Punya duit mau investasi properti, apa yang kita lakukan dan bagaimana caranya secara syariah. Kemudian investasi emas, kayaknya kok resesi ini emas kelihatan tangguh ya, yang lainnya kelihatan ambiar nilainya, emas kelihatan tangguh dan banyak orang kemudian berlomba-lomba membeli emas untuk kepentingan investasi. Nah, bagaimana permasalahan syariah terkait investasi emas? Kemudian juga tadi sebagaimana tadi kalau kita akan membahas juga bagaimana sih investasi saham secara syariah. Nah, jadi memang tadi pertanyaannya kalau mau investasi setidaknya kita harus menjawab 3 hal ini terlebih dahulu. Harus clear dulu 3 hal ini. Kalau kita mau investasi, ceritanya kita punya duit nih. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Ini pertanyaan kalau seorang muslim wajar lakukan seperti itu. Karena innamal a'malu binniyat. Untuk apa investasi? Itu. Karena kalau pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu pasti. Orang untuk investasi ada yang menjaga kekayaan. Seperti yang saat ini memborong logam mulia misalnya. Itu kan menjaga nilai kekayaan. Karena apa? Karena nanti dengan masa resesi atau krisis ekonomi, maka inflasi naik, maka nilai hartanya akan berkurang. Jadi banyak yang kemudian mengambil uang di tabungan, dibelikan logam mulia, LM emas dengan harapan nilainya terjaga. Nah, ini salah satu ada yang investasinya dalam tanda petik ya, investasi tetapi sebenarnya niatnya hanya menjaga nilai harta. Misalnya kalau hari ini kita punya uang 10 juta, kemudian dalam bentuk tabungan, tidak diapa-apakan, maka tak ketakutan inflasi, nilai kita tahun depan 10 juta sangat berbeda dengan 10 juta tahun ini. Ya, daya belinya dengan 10 juta itu terbatas atau berkurang. Maka kemudian ada yang udah kita amankan dengan membeli emas supaya nilainya terjaga. Maka ini salah satu kenapa emas juga menjadi salah satu objek zakat yang ditekankan ya. Walaupun didiamkan saja, emas tetap dizakati. Nah, kalau yang lainnya kan harus ada perputaran misalnya bisnis. Emas itu didiamkan saja tetap dizakati. Ya, itu karena sejak awal memang sudah diprediksikan dalam syarat kita ya, emas itu mempunyai nilai yang cukup tangguh dan berkembang. Makanya tetap ada zakat meskipun dia pasif sebenarnya. Untuk apa kita? Apakah untuk kaya? Nah, ini jelas nih. Ya, kalau tadi kan untuk menjaga, sudah kaya maka untuk menjaga kekayaan. Kalau yang kedua investasi untuk kaya, untuk punya harta. Nah, kita tentu bagi kita tidak hanya sekedar untuk kaya dan punya harta, tetapi setelah itu apa? Nah, ini tentu bagian dari innamal a'malu binniyat. Setelah kaya mau ngapain? Apakah kita mau beli rumah yang luas sekali?
Apakah kita kemudian kalau kaya kemudian kita akan makan 5 porsi? Kan enggak juga. Apakah kalau kita kaya kemudian kita akan pesen alas tidur ukuran 10 kali 20 meter biar kita bisa tidur dengan muter-muter itu? Nah, itu setelah kaya mau apa sebenarnya? Apakah setelah kaya kita kemudian beli pakaian mahal dan kita pakai sekali, ketika keluar rumah langsung kita pakai double-double? Maka tentu itu menjadi interest kita. Maka bagi kita tentu setelah kaya bukan itu, saya yakin ya. Setelah orang kita menginginkan investasi menjadi kaya, setelah kaya tentu kita ingin menjadi bermanfaat pada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi bermanfaat. Dan juga tentu saja dengan bermanfaat itu kita meniatkan bahwa investasi akhirat kita juga bertambah, yaitu sedekah kita, wakaf kita, jariah kita. Ya, jadi mau investasi kita harus punya jawaban. Kita ingin mendapatkan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi bagaimana investasi kita itu bermanfaat, menggerakkan orang untuk berbisnis, menggerakkan orang untuk melakukan satu kegiatan ekonomi. Kemudian dengan apa? Apa dengan tanah, dengan properti tadi, dengan emas, dan dengan cara apa? Nah, itu satu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sebagiannya kita akan coba menjawab pada kesempatan kali ini. Pertama, investasi di bidang properti. Taruhlah tanah ya. Ini menggiurkan. Karena apa? Ya tadi sebenarnya dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ya, kalau investasi properti emas dan tanah, kalau saja hanya beli lalu kemudian nunggu harga naik, itu sebenarnya kan memenuhi syarat investasi secara syariah itu baru satu syarat itu. Ya, karena kalau mau diglobalkan secara umum, bagaimana syarat investasi kan tentu selain sesuai syariah jelas ya. Yang pertama adalah dia tentu menguntungkan, ya berharap mendapatkan keuntungan, namanya investasi pasti berharap mendapatkan keuntungan. Yang kedua bermanfaat bagi orang. Jadi bagaimana program investasinya itu juga membawa kemanfaatan bagi orang lain. Jadi misalnya di bidang usaha, di bidang pariwisata, di bidang perkebunan, jadi ada hasilnya buat orang lain. Nah, tetapi kalau kita sekedar beli kemudian ditunggu harganya naik, itu menguntungkannya dapat poin menguntungkannya, ya. Tapi poin memberikan kemanfaatan bagi orang lain belum tentu, karena ya tanah kita diemin aja, emas kita diemin aja, ya tentu itu belum sebagai bentuk investasi yang ideal. Karena investasi yang ideal itu selain menguntungkan juga harus menggerakkan atau mendatangkan kemanfaatan bagi orang. Nah, bagaimana bidang properti yang kita maksud? Jauh-jauh hari Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan kita untuk bicara atau hati-hati ketika bermain properti. Ya, hati-hati untuk bermain properti. Maksudnya apa? Ini adalah aset yang diakui keunggulannya, nilainya yang harus dijaga di dalam Islam. Beliau bersabda, "Man ba'a daran wa lam yaj'al samanaha fi misliha lam yubarik lahu fiha." Siapa yang menjual rumah ya atau tanah, mungkin dia tadi dulu beli atau dapat warisan, lalu tidak menjadikan harganya, tidak menjadikan uang yang didapat untuk mendapatkan hal yang setara, maka sesungguhnya itu tidak diberkahi jual belinya. Jadi orang kalau menjual rumah di dalam hadis ini isyaratnya kayak kita ditantang. Minimal kalau mau jual rumah itu nilainya harus tetap. Kalau nggak tetap, usahakan bisa berkembang. Jadi kalau tidak kemudian jual rumah, kemudian beli rumah lagi, atau kalau tidak jual rumah atau dijadikan investasi apapun yang kemudian nilainya lebih dari semula. Nah, ini kan satu tantangan ya, bagaimana Rasulullah SAW tidak ingin rumah itu sebagai salah satu kebutuhan pokok mendasar dalam kehidupan manusia, orang kemudian menjual ternyata untuk kebutuhan yang konsumtif, kebutuhan yang tidak produktif. Maka dalam hadis ini sebenarnya beliau mengingatkan kita, sekali kita jual rumah, ya, maka pastikan bahwa itu harus menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang bisa berkembang atau sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada yang misalnya dapat warisan, rumah warisan 500 juta. Lalu dia kemudian tidak menjadikan, minimal dia harus membeli lahan rumah dengan harta itu.
tapi dia tidak mau, dia menggunakan untuk bisnis atau menggunakan dengan cara yang berlebihan atau menggunakan dengan cara yang tidak di-manage dengan baik, maka akhirnya kemudian uang dari penjualan tanah itu hangus tanpa sisa. Maka ini tentu tidak berkah. Diharapkan minimal dia bisa mengganti dengan tanah di tempat lain, ya, rumah di tempat lain, atau kalau tidak dia bisa mengembangkannya, rumah plus apa. Nah, ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bagaimana kita bisa menyemangati diri kita untuk berhati-hati ketika bermain wilayah properti. Nah, dan masalahnya saat ini yang kemudian menjadikan kita lebih berhati-hati karena orang melihat dan mengawasi kita. Kita ketika mau investasi tanah, membuka tentang bagaimana secara syariah, ternyata ada, ya saya sebut tentu di lapangan kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Di lapangan itu banyak sekali yang menawarkan skema-skema syariah, properti syariah, perumahan syariah. Dan sayangnya tidak semua kemudian amanah. Ya, tidak semua kemudian sesuai dengan apa yang diiklankan. Kan banyak ya kan, ada penawaran properti perumahan KPR syariah tanpa riba, tanpa bank, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad batil, tanpa denda dan seterusnya. Dan tentu ini kita apresiasi ya sebagai salah satu semangat dalam menjalankan ekonomi Islam satu sisi. Tapi sisi yang lain ternyata begitu ada yang sudah tertipu atau ada yang terkena masalah dengan konsep seperti ini, akhirnya kemudian diviralkan di media dan akhirnya yang rugi adalah kita semua yang komitmen di dalam menjalankan ekonomi Islam. Karena apa? Ya tentu dalam ibaratnya pepatah ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi ada banyak hal yang tadi kita ingatkan, yang tadi kita pastikan, yang tadi kita akan bahas juga. Ternyata kita harus berhati-hati karena banyak orang yang juga sekarang mewaspadai. Jadi nanti kalau teman-teman pulang dari Jepang tiba-tiba menawarkan konsep perumahan syariah, ya mungkin banyak juga yang akan bertanya-tanya dan banyak yang juga akan mengaudit dan kemudian itu menjadi tantangan bagi kita untuk benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, pertama, ini yang paling sederhana yang tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu bagaimana investasi dengan beli aset tanah ya, disimpan hingga harga naik signifikan. Ya, beli aset tanah disimpan hingga harga naik signifikan. Ini kan sebenarnya sederhana karena ini konsepnya adalah punya uang, dibelikan tanah, lalu berharap karena nilai tanah selalu naik, maka kemudian ini dijudulkan investasi tanah. Dibolehkan tentu hal ini sah-sah saja ya, bukan termasuk penimbunan, nggak ada penimbunan tanah ya. Kalau ikhtikar penimbunan itu kan barang-barang yang memang syaratnya para ulama itu adalah dibutuhkan oleh masyarakat ya, mungkin sembako, mungkin minyak, itu kalau ditimbun nggak boleh ya. Tapi kalau tanah ditimbun boleh-boleh saja ya. Tetapi tentu ini bukan termasuk investasi sektor real yang menggerakkan ekonomi secara langsung. Kalau tanahnya tidak diapa-apain ya tidak menggerakkan. Cuman ada permasalahan yang kemudian juga perlu kita kita tidak diapa-apain ya tidak menggerakkan. Cuman ada pertanyaan yang kemudian juga kita lanjutkan terkait tentang pembahasan beli aset tanah. Bagaimana zakatnya kalau kita beli tanah dengan niatan seperti itu? Ya, disimpan untuk dijual. Apakah kemudian ada secara khusus aturan terkait zakatnya? Maka ini yang perlu kita pastikan. Nah, silakan. Di sini ada 3 kemungkinan. Di sini ada 3 kemungkinan. Saya sambil share dulu. Ada 3 kemungkinan terkait zakat rumah dan tanah ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan harta al-amwal kiniyah, yaitu ketika memang sejak awal kita membeli untuk kepentingan pribadi kita. Jadi tidak ada
niatan untuk menjual. Nah, ini kan tentu biasanya atau memang diperuntukkan untuk anak warisnya. Ini kita beli tanah untuk anak waris. Maka dalam hal ini tentu tidak ada zakatnya secara khusus. Tidak wajib dizakati. Tentu tidak menutup kemungkinan ya kalau ada orang mau mau berinfak, bersedekah atau berwakaf silakan saja. Tapi dalam konteks tadi ada seorang yang dia menyiapkan, dia membeli rumah atau tanah memang untuk dirinya sendiri, tidak untuk dijual, maka sebenarnya ini tidak wajib zakat. Berapapun itu selama dia tidak meniatkan untuk dijual, diinvestasikan. Nah, yang kedua ini, kalau memang sejak awal dia beli rumah, properti, tanah dan aset tersebut dan niatnya adalah dijual, atau bahkan sejak awal memang setiap saat itu ditawarkan, maka tentu ini dia sudah dibeli sebagai modal, kemudian dia niatkan untuk dijual kembali, maka kalau dalam masalah ini dia sebenarnya seperti barang dagang. Maka kalau sudah barang dagang, ketika dia sudah memenuhi nisab, ya tentu ya kalau rumah tanah asumsinya mudah lah memenuhi nisab ya. Kalau 85 gram emas kan berarti kalau sekarang 85 juta. 85 juta ya insya Allah ya dapat tanah lah ya, jelas. Maka dizakati. Ada yang mengatakan dizakati setiap tahun karena diibaratkan dia seperti objek barang dagang. Nah, tentang nilai jualnya tentu bisa dilihat ya dari nilai kenaikannya setiap tahun, perkiraan yang dia akan dijual dengan harga berapa sesuai dengan kenaikan itu yang akan dikeluarkan zakatnya karena dianggap sebagai barang dagang. Nah, yang ketiga, kemungkinan kalau tanahnya atau rumahnya disewakan. Nah, kalau ini kan sebenarnya masuk dalam pembahasan zakat al-amwal al-mustagilah, yaitu zakat aset produktif. Zakat aset produktif, rumahnya disewakan atau dia beli beberapa rumah di kos-kosan, misalnya di kos-kosan, maka pembahasan zakatnya ya seperti zakat aset produktif, yaitu diambil dari sewanya, bukan dari nilai rumahnya, tetapi sewa setahun kali berapa kamar ya. Kemudian ini kalau ini disamakan, dikiaskan dengan zakat pertanian. Misalnya dia punya 10 kamar, satu tahun 2 juta, maka dia punya 20 juta. 20 juta kalau menggunakan kias zakat emas kan belum memenuhi nisab ya. Karena emas 85 gram. Tapi kalau dengan zakat pertanian sekitar 520 kg beras, maka sudah memenuhi sebenarnya. Maka dari 20 juta ini kemudian diambil zakatnya ya, kalau dikurangi juga dengan biaya-biaya operasional yang dibutuhkan, perawatan ya, biaya operasional yang memang terkait dengan usaha tersebut, maka dikurangi, kemudian setelah itu diambil zakatnya 5%. Ini ketika kita bicara dalam jenis yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita punya uang mau investasi di sektor properti, tetapi kita tidak hanya sekedar beli kemudian diam, kita nyari pembeli juga, maka di sini kita bisa mengikuti skema apa yang ditawarkan oleh bank ya. Kalau kita bicara murabah pembiayaan kan mungkin kita sebagai orang yang membutuhkan pembiayaan untuk rumah lah. Ini tidak, ini kita balik ini kita cara berpikirnya bagaimana kalau kita punya uang lalu kita ingin dari uang itu dapatkan keuntungan, maka kita bisa mengikuti skema bank murabahah properti. Ini kita buat bahasa sederhananya ya, yaitu rumahnya sudah ada, maka kemudian ada orang yang menginginkan rumah tersebut, taruhlah 100 juta, tetapi orang itu tidak mempunyai cash, dia mampunya mengangsur. Nah, maka ini bagi kita sebenarnya juga salah satu peluang untuk berinvestasi atau mendapatkan keuntungan, yaitu rumah tersebut kita beli karena kita punya uang 100 juta, ya sudah kita beli cash. Kalau kita beli berarti kita itu kepemilikannya sudah menjadi pemilikan kita, ya sah-sah saja kalau kemudian kita
jual lagi kepada orang lain, baik dengan skema cash maupun skema angsuran bebas. Nah, murabahah ini tentu kalau kita mengikuti skema di fatwa DSN MUI, ya intinya adalah emang rumah ini ada modal atau marginnya sudah sama-sama diketahui, disepakati. Jadi 100 juta kita bayar cash, kemudian kita bilang sama teman kita yang berminat tapi dia nggak punya duit tunai, kita bilang ya sudah, saya jual rumah ini kepadamu 120 juta, engkau boleh mengangsur selama setahun, berarti per tahun ada 10 juta. Maka ini kan sebenarnya dia sedang berinvestasi ya, dia beli rumah tapi sekaligus dia mengetahui dan mengejar keuntungan tertentu dan mempunyai orang yang ingin membelinya. Maka dia dalam setahun untung 20 juta. Jadi di awal tahun dia punya 100 juta cash, dibelikan rumah, kemudian dijual 120 juta mengangsur selama setahun, maka di akhir tahun dia sebenarnya sudah mempunyai 120 juta. Berarti dananya sudah bisa diinvestasikan, dia mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau bicara isu murabahah itu kan kalau di bank itu adalah skema yang paling populer ya, walaupun sekarang sudah mulai turun ya. Populer karena apa? Karena bisa dibilang bagi bank itu paling aman, karena dia tinggal belikan barang, dijual, kemudian keuntungannya jelas, tinggal nagih gitu. Maka dalam murabahah, dalam fatwa DSN MUI itu paling banyak diatur ya, pengaturan tentang murabahah itu banyak ya. Jadi ini dibolehkan dengan syarat kita selaku investor memang sudah memiliki kepemilikan secara penuh, benar-benar sudah kita beli tanah tersebut. Jadi benar-benar tanah tersebut sudah ada takobut hukmi ya, penguasaannya pada kita. Karena itulah kita boleh menjualnya. Ya, kalau kita belum memilikinya kemudian kita menjualnya, maka itu tidak boleh, terlarang ya. Ya mungkin status kita tidak menjadi investor ya, itu namanya kita menjadi broker, kita menjadi maklar kalau gitu. Kita nggak beli, kita hanya menawarkan dan menjadi wasit atau perantara antara supplier atau pemilik rumah dan penjual. Tapi kalau investor dalam arti kita memang membeli kemudian kita jual. Dalam masalah ini dibolehkan ada DP, karena sebenarnya ini tidak jauh berbeda ya. Ini adalah jual beli sama seperti jual beli yang lainnya. Ya, kemudian juga objek yang dijual belikan boleh menjadi jaminan. Ini kalau jaminan dalam murabahah ini dalam fatwa DSN MUI ya. Objeknya karena apa? Kenapa dia boleh dijadikan jaminan? Karena pada dasarnya adalah murabahah itu kan menghasilkan hutang. Kalau hutang ada jaminan di sana. Kemudian dimungkinkan adanya diskon baik angsuran maupun saat pelunasan, tapi nggak boleh disebutkan di perjanjian. Ini ciri khas ya, diskon. Jadi sebenarnya kita luas dalam arti begini, kalau temannya tiba-tiba punya uang di tengah tahun, dia membayar pelunasan misalnya kurang 60 juta, maka dia bayar 60 juta untuk melunasi rumahnya tadi yang 120 juta, maka boleh kita sebagai penjual, investor, itu kita diskon. Oh, karena dia bayar lebih awal, kita diskon jadi 110 juta, kita kasih cash 10 juta, itu boleh-boleh saja. Atau kemudian karena kita lihat dia setiap bulan selalu membayar angsuran dengan penuh semangat ya. Misalnya aturannya tanggal 10, dia tanggal 1 sudah apa namanya masuk, maka dalam masalah ini tentu boleh diberikan diskon. Oh, kita kasih angsuran Anda, kita kurangi per bulan jadi 9 juta. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau itu tertuang dalam klausul akad. Jadi tolong dibedakan, diskon tidak boleh tertuang disepakati dalam klausul akad, tetapi dia adalah seolah-olah adalah sikap sepihak dari investor, dari penjual. Kemudian ada denda, sesuai kesepakatan di awal boleh adanya denda dalam DSN MUI dimungkinkan, tetapi denda ini tidak untuk kepentingan kita. Denda ini sifatnya adalah takzir, untuk menguatkan ya, untuk menghukum, boleh, tetapi tetap saja peruntukannya untuk lembaga sosial. Kemudian juga kalau akad ini sudah kita jalani, kemudian ternyata rekan kita tadi macet ya, tidak bisa membayar, maka sebenarnya konteksnya adalah dia masih punya hutang kepada kita berarti. Maka dalam hal ini tidak boleh ada pengenaan penambahan atas hutang tersebut. Misalnya sudah 1 tahun dia baru bisa bayar 80 juta.
berarti kurang berapa? Kurang 40 juta. Lalu kemudian kita tawarkan, kalau begitu boleh diperpanjang, dibayar tahun berikutnya, tetapi yang kurang 40 juta ini jadi 60 juta. Nah, itu jelas riba. Jadi 40 juta kekurangannya tetap 40 juta, ya. Hanya bisa diperpanjang atau direstrukturisasi, memungkinkan digunakan akad-akad baru, tetapi tidak boleh kemudian ditambah izin ya baru yang itu berarti bersifat bunga sebenarnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kemudian yang berikutnya hampir sama sebenarnya, cuman yang ketika dalam skema yang ketiga ini kita menawarkan sebagaimana pihak perbankan ya, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Kita sewakan. Jadi kita ada orang butuh rumah, rekan kita butuh rumah, sekali lagi hampir sama, harganya 100 juta. Ya, kemudian dia tidak punya dana untuk mengangsur, dia tidak punya dana untuk cash, maka kemudian ya sudah, kita punya uang 100 juta, kita beli uang dengan dana tersebut, 100 juta, rumah menjadi sah milik kita. Kemudian rumah kita sewakan kepada teman kita tadi, ya kita sewakan dengan kesepakatan harga yang kemudian di akhir masa sewa bisa diberikan janji bahwa nanti rumah itu akan dihibahkan atau dijual kepada yang bersangkutan. Misalnya, ya sudah, kalau tadi kan angsur, kalau tadi sekarang ini rumah tetap milik saya, sekarang Anda boleh menyewa 10 juta dalam 1 bulan, nanti di akhir kepemiliknya akan saya berikan kepada Anda, ada hibah. Nah, ini boleh. Sebenarnya sih apa sih bedanya dengan murabah? Tentu beda. Kalau yang murabah tadi, rumah itu kan secara prinsip sudah berpindah kepemilikannya, jadi milik teman kita. Ya, kalau IMBT ini rumah masih milik kita sampai di akhir nanti. Ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat semua, jadi rumah sudah masih menjadi milik kita, kecuali nanti di akhir masa sewa dia sudah memenuhi semuanya, maka sesuai kesepakatan ya kita berikan kepada dia dengan hibah, atau kalau disepakatinya dijual dengan harga ya maka dijual. Jadi ini contoh ya bagaimana kenapa ada yang memilih murabahah, kenapa ada yang memilih IMBT, sebenarnya kadang-kadang terkait dengan persennya. Ya, kira-kira kalau orangnya nggak bisa dipercaya, ya sudahlah, ini pakai IMBT saja, jadi rumah masih menjadi milik kita. Tapi kalau ternyata orangnya bisa dipercaya, maka bisa langsung murabahah. Atau memang kita melihat bahwa objek ini adalah objek yang naik harganya, maka kemudian bisa jadi ini menjadi sesuatu yang masih menguntungkan kita, maka kita tidak lepas dengan murabahah, kita hanya sewakan saja, itu juga bisa. Itu IMBT properti. Kemudian yang berikutnya istisna paralel. Ini semua sebenarnya kita inspirasinya dari skema perbankan ya. Cuman kalau perbankan itu kan bank ya. Kalau ini kita kira-kira sebagai investornya dengan cara sederhana kita ingin berinvestasi di bidang yang sama. Ya. Kita punya teman, dia butuh. Nah, kalau 1 2 3 tadi murabahah, kemudian ijarah, IMBT itu rumahnya sudah ready. Ya, kalau bahasa jualan online ya ready stock gitu ya, sudah langsung ada. Kalau yang ini baru mau pesen, ini rumahnya belum ada, maka dimungkinkan ada namanya istisna paralel. Istisna itu kan sebenarnya jual beli by order, pemesanan, karena membutuhkan perakitan, karena membutuhkan proses. Nah, di sini istisna paralel itu artinya ada 3 pihak, jelas ya. Kita sebagai investor penyandang dana, teman kita sebagai calon customer, dan ada developer. Ya, kalau kita sendiri sebagai developer nggak ada masalah ya, kita langsung bangun sendiri ya, dengan dana kita sendiri, kemudian kita tawarkan ke teman kita untuk langsung pesan istisna, silakan pesan ya. Tapi kalau tidak, bisa istisna paralel. Ya, kira-kira hampir sama dengan tadi. Jadi sahabat kita dia membutuhkan rumah dengan spek sekian-sekian, kemudian kita hubungi developer, kita tanyakan spek tersebut. Oke. Ya, kemudian kita tanyakan dengan spek tersebut, setelah dihitung oleh developer siap dengan, oh ini 100 juta. Maka kemudian kita lakukan istisna juga, yaitu pesan. Oke, 100 juta, pesan dengan maksimal pembangunan misalnya 4-5 bulan dengan spek sekian-sekian.
Lalu teman kita juga kita datangi. Dengan spek demikian, silahkan Anda pesan kepada saya, ya, maksimal 5-6 bulan dengan harga 120 juta. Untung berapa? Untung 20 juta dan untungnya halal itu ya, untungnya halal. Jadi sama dengan modal sama 100 juta mendapatkan untung 20 juta, tetapi kalau ini menggunakan skema istisna, yaitu order pemesanan terhadap ada unsur developernya itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana musyarakah mutanakisah. Nah, ini sedikit lebih rumit. Kalau musyarakah mutanakisah itu kan biasanya ada kalau di konteks perbankan ya, KPR itu sering menggunakan, kalau tidak musyarakah mutanakisah. Misalnya teman kita rumahnya 100 juta tapi dia punya uang 30 juta. Wah, dia sudah punya uang 30 juta, sisanya dia nggak punya. Ini bagaimana nih? Maka disepakati musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah itu kan perkongsian, kepemilikan bersama. Maka kita dengan teman kita, nah ini sama, rumahnya harus ready stock ini ya. Kita dengan teman kita bersepakat membeli satu rumah yang tentu sesuai keinginan teman kita, ya, dengan kongsi asyirkatul milik, yaitu musyarakah dalam masalah kepemilikan. Berarti berapa? Kita punya uang 70 juta, dia punya uang berapa? 30 juta. Maka 70% dari rumah itu adalah milik kita, kemudian 30% adalah milik dia. Nah, setelah itu bagaimana? Ya. Kan setelah itu dia memakai rumah tersebut, namanya dia butuh rumah kan. Nah, kalau dia butuh rumah, maka tentu saja ya sesungguhnya dia sedang kemudian dia pasti kita akan menyewakan. Maka bisa dia menyewa rumah tersebut. Dia bisa menyewa rumah tersebut karena pemiliknya dua, ya tentu bisa dibagi hasilnya ya. 30% kembali ke dia sendiri, ya. 70% porsinya untuk kita. Itu menyewa, biaya sewa ya, dia biaya sewa. Misalnya biaya sewa 1 bulan 2 juta atau 1 juta, maka 700.000 untuk kita, yang 300.000 kembali ke dia, ya, karena memang rumah itu milik bersama. Tetapi yang disebut dengan mutanakisah, apa itu mutanakisah? Mutanakisah itu adalah berkurangnya porsi secara berkala. Jadi selain membayar biaya sewa, juga bisa disepakati bahwa misalnya dalam setiap bulan atau setiap 3 bulan teman kita ini membayar kepada kita, membeli kepada kita saham kita. Tadi kan 70% ya, 70% saham kita. Kemudian dia beli sesuai dengan kesepakatan, tentu dia beli tiap bulan 2 juta, maka kemudian kepemilikan kita berkurang. Nah, inilah inti dari musyarakah mutanakisah, di mana awalnya kepemilikan 70-30, kemudian setiap bulan dia membeli kepemilikan kita, porsi kita, maka mungkin bisa jadi di bulan berikutnya proporsinya sudah menjadi 65-35. Kemudian bulan berikutnya 60-40. Bulan berikutnya 55-45 dan seterusnya, sehingga sampai di akhir nanti porsinya milik siapa? Milik teman kita selaku customer 100%. Jadi musyarakah mutanakisah. Jadi sebenarnya secara objeknya bisa jadi sama, rumahnya juga sama, dananya sama, tetapi kita bisa menggunakan berbagai macam skema tadi. Terus kenapa dibedakan? Ya, karena kita ingin tentu mencari mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu. Kapan kita menggunakan musyarakah mutanakisah? Kapan? Oh, karena dia sudah punya dana modal. Dia sudah punya dana untuk yang besar tadi. Ya. Jadi kalau dia mau beli tanah 100 juta lalu kemudian sudah punya uang 50 juta, maka tentu kurang tepat kalau murabahah, ya. Kita bisa tawarkan musyarakah mutanakisah. Tapi kalau ternyata dia kesiapannya uang baru cuma 5 juta, 10 juta, maka bisa kita tawarkan murabahah. Tapi kalau dia ternyata orangnya kayaknya susah dipercaya, kita bisa tawarkan, yaitu apa? Kita tawarkan kepada dia ijarah tadi supaya lebih aman, IMBT tadi. Atau kalau memang rumahnya belum ada, ya kita tawarkan konsep istisna tadi. Jadi intinya
dalam masalah properti aset ini, saya hanya membayangkan kita punya duit, ingin mendapatkan keuntungan dari sektor jual beli tanah atau rumah, maka kita gunakan cara-cara. Kalau yang sekarang banyak dilakukan sih orang begini, saya belum sebutkan di sini ya. Poinnya yaitu kalau yang banyak dilakukan orang kalau punya duit sekarang hari ini dia beli tanah. Setelah beli tanah, kemudian bisa dia sendiri bangun kalau punya uang ya. Dia tawarkan di coupling, dipisah-pisah, dia tawarkan siap membangun. Jadi dia awalnya membeli tanah, kemudian tanah itu akan dijual dengan harga berlipat-lipat karena dia juga siap membangunkan dan menjual dalam bentuk rumah. Ini salah satu ya, kalau memang dana kita banyak, tidak terbatas, kita bisa menggunakan skema itu. Jadi tanah kita beli mungkin murah, cuma 50 juta, kita bangun di atasnya bangunan rumah, kemudian kita jual, ternyata hasilnya sudah sangat berlipat-lipat. Itu contoh investasi sebagai developer kalau itu ya, bukan hanya investor, itu juga kita memikirkan banyak hal kalau tadi. Ya, kalau ini kan kita lebih ke arah penyiapan dananya. Tapi kalau sebagai developer, ya tadi kita benar-benar melihat sebanyak sisi. Kemudian berikutnya, isu yang berikutnya adalah investasi emas yang ternyata marak sekali ya pada saat ini, yang kita ingin ya di masa pandemi ini ternyata berbondong-bondong harga emas naik, maka otomatis orang juga banyak yang kemudian melirik kepada investasi emas yang sebenarnya niatan awalnya sudah banyak orang memahami ya, ini tidak untuk jangka pendek. Kalau untuk mencari keuntungan dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kira-kira masih belum efektif ya. Apalagi kalau cuma 1 bulan, bisa jadi harga emas malah bisa naik turun ya. Kita ini kalau hari ini membeli emas dan menjual, itu saja sudah berkurang ya. Harga jual dan harga beli di emas yang kita tadi beli pun sudah berkurang. Kita bisa harga 1 gram misalnya tadi kita beli dengan harga 1 juta, kemudian setelah kita jual lagi di hari yang sama, di toko yang sama, nggak mungkin kita dapat 1 juta langsung. Halo. Emas biasanya orang berpikir menjual dalam jangka waktu yang agak lama, dan sementara dia tidak menjual, setidaknya dia bisa mengamankan nilai aset kekayaannya, tidak berkurang karena tabungan tergerus inflasi ya. Kalau ditabungkan saja maka akan tergerus inflasi, biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, investasi emas di dalam Al-Quran apakah boleh? Boleh saja. Menyimpan emas itu boleh, emas perak boleh ya. Yang nggak boleh menyimpan emas-emas ya. Jadi menyimpan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, inilah yang diancam. Jadi yang diancam, Ibnu Umar kalau tidak salah mengatakan, yang tidak boleh itu kalau dia menyimpan dengan tidak menginfakkan fi sabilillah. Surat At-Taubah ayat 34. Nah, ini yang harus kita pastikan. Jadi kalau misalnya ada orang tadi mengubah nilai tabungannya, dia dari rupiah kemudian diambil jadi emas, semuanya boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya bagaimana setelah itu? Ya, maka apakah dia menginfakkan? Yang dimaksud menginfakkan fisabilillah adalah mengeluarkan zakatnya. Dia mau punya emas berapapun, berapa kilo pun, kalau dia menginfakkan, insya Allah tidak termasuk dalam ayat ini. Menginfakkan namanya menzakati, ya, dizakati sesuai aturan. Berapa itu? 2,5% dari total emas simpanannya yang melebihi nisab. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Selama berapa? Setiap tahun sekali. Jadi kalau ada orang investasi emas dalam arti saya akan duit saya akan saya gunakan untuk beli emas, saya punya duit tadi 100 juta, saya belikan emas, berarti kira-kira dapat 100 gram. Nah, kemudian nanti kalau ada tanda-tanda kenaikan signifikan saya akan jual emas tersebut, maka boleh-boleh saja. Tetapi
Kalau 100 gram itu sudah berjalan 1 tahun mengendap, maka dia wajib mengeluarkan 25% kali 100 gram. 2,5% kali 100 gram berarti berapa? Ya 2,5 ya, 2,5 gram. Berarti ya 2,5 juta itu. Ya 2,5 juta. Pertanyaannya nanti di akhir tahun harga emas sudah naik atau tidak? Ya. Jadi sekali lagi, kalau harga emas turun kan berarti benar bahwa memang ini tidak serta-merta investasi yang tadi kita harapkan keuntungannya secara jelas, tapi ternyata ada faktor-faktor lain itu. Jadi kalau bicara investasi emas sebenarnya lebih bicara ke apakah kita juga siap menunaikan tadi dengan kondisi fluktuasi naik turun harga emas. Kalau jangan sampai kemudian kita menghitung-hitung ya. Kita menghitung dengan nilai rupiahnya, lalu kemudian di akhir tahun kita mengatakan, wah harga emas turun, saya nggak zakat dong kalau gitu. Jadi awalnya 100 juta ya, kemudian dapat 100 gram, kemudian tiba-tiba harga emas turun di akhir tahun, dia mengatakan, oh nilai emas saya turun ini, ya berarti saya nggak zakat. Itu nggak boleh ya. Begitu dia sudah menjadikan bentuknya emas, maka baik nilai emas naik atau turun, tetap dia wajib menzakati 2,5% dari total itu. Nah, bicara tentang investasi emas, jual beli emas, sebenarnya ini bagian dari yang isunya banyak sekali dan pembahasan marak juga, karena semakin marak sisi ini tentu akan semakin ramai pembahasannya ya. Ya, saya tidak menafikan bahwa pasti ada pro kontra dalam masalah ini. Pasti ada pendapat yang berbeda dalam masalah ini, tapi sekali lagi ya dalam hal ini saya tekankan kita mencoba mencukupkan dengan apa yang difatwakan dalam fatwa DSN MUI itu. Pertama terkait gade emas ya. Gade emas dulu ya. Gade emas ini biasanya kan orang punya emas, dia sudah punya emas, lalu kemudian dia mempunyai kebutuhan dana. Dia mempunyai kebutuhan dana, tapi dia sayang sekali kalau menjual emasnya. Dia tidak mau menjual emasnya, tapi di sisi yang lain dia butuh dana. Maka biasanya ada alternatif gade emas. Rahan ya, gade emas itu dibolehkan dalam fatwa DSN MUI, di mana kita datang ke Pegadaian Syariah, kita punya emas 100 gram, kemudian ditaksir, dan biasanya kemudian di situ kita melakukan 2 akad ya. Akad yang pertama adalah akad qard. Misalnya kita kemudian dipinjemi untuk kebutuhan kita, misalnya mau mantu atau mau apa, sekolah, 80 juta dengan kita menggadaikan tadi 100 gram emas tadi. 80 juta kita dapat, kemudian kita diperkenankan mengangsur tadi 80 juta mungkin dalam waktu 4 bulan, silahkan ya, diperbolehkan. Lalu kemudian Pegadaian Emas dapat apa? Nah, dia dapat namanya biaya pemeliharaan, yang akadnya adalah ijarah. Karena kita titip emas ke dia, maka kita dibolehkan dalam fatwa untuk memberikan ujrah fee atas pemeliharaan emas tersebut. Tetapi fee-nya tentu dihitung tidak boleh dihitung berdasarkan pinjaman tadi. Ya, tidak boleh qardnya mau 80 juta ya, mau berapapun ya tidak boleh. Fee-nya harus didasarkan pada hitungan nilai emas tersebut dan jumlah hari di mana pemeliharaannya kita titipkan di sana. Makanya sering disebut dengan ujroh titipan, biaya titipan. Jadi di sini sebenarnya ada 2 akad. Yang pertama akad qard, yaitu hutang piutang, jelas 80 juta harus balik 80 juta, tidak boleh ada tambahan. Yang lainnya adalah akad ijarah, titipan, kita membayar ya kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan dalam 4 bulan mereka menyimpankan emas kita titipkan, maka kemudian terkena adanya ujroh sesuai kesepakatan. Nah, sebenarnya gade emas ini kan kemudian dalam perkembangannya ini sebenarnya masalah agak jadul ya, kira-kira viral itu tahun 2006 atau 2010 ya, yang ternyata kemudian ada orang yang mencoba mengutak-utik dan membuat skema kebun emas. Ini sebenarnya berawal dari gade emas. Gade emas sudah ada fatwanya, dibolehkan. Kemudian dari situ ada yang mencoba membuat aplikasi-aplikasi lain yang niatnya mungkin investasi emas,
dengan skema kebun emas. Sebenarnya ini kalau kita bicarakan ya sebenarnya mengenang saja, mengenang karena apa? Karena dulu pernah viral, begitu harga emas kemudian tidak stabil, naik turun, maka sepertinya para penggagas kebun emas ini tidak kemudian segencar lagi sebagaimana dulu di awal-awal. Artinya ini sudah pernah terlewati. Apa sih kebun emas ini? Kebun emas ini berkebun emas di Pegadaian atau di lembaga keuangan yang mereka membuka layanan pegadaian. Jadi sederhananya awalnya kita punya emas misalnya 10 gram. 10 juta ya, 10 gram kita gadaikan ke satu pegadaian, maka kita punya emas yang kita gadaikan, kita dapat uang misalnya 8 juta. Nah, 8 juta kemudian kita tambahkan lagi dengan uang modal kita untuk membeli emas 10 gram kedua. Kita beli emas 10 gram kedua, kemudian setelah kita bisa membeli emas, kita gadaikan lagi. Ya. Demikian seterusnya sampai kira-kira kita punya ya di Pegadaian tersebut ada punya 5 atau punya 6 emas, dan kira-kira kemudian ternyata harganya juga naik. Setelah itu satu persatu kita kita tebus emas tersebut yang kita gadaikan, dengan harapan total harga emas yang kita gadaikan tadi itu sudah menutup dengan biaya modal yang kita keluarkan termasuk biaya titipan. Inilah yang disebut dengan kebun emas. Sebenarnya kalau dibuat skema tentu lebih mudah memahami, tapi intinya adalah bahwa di situ ada mereka yang berharap ada kenaikan harga emas signifikan sehingga kemudian bisa menutup dari modal plus biaya titip tadi itu. Bisa menutup dari modal plus biaya titip di Pegadaian sehingga masih menguntungkan. Nah, ini tentu menjadi catatan selama emas harganya naik. Ketika emas tidak naik, apalagi tidak signifikan juga, maka dia sebenarnya tidak bisa menutup harga penitipan. Dia tidak biaya penitipan ya tidak bisa tertutup dengan emas yang dia jual itu. Nah, itu aplikasi kebun emas. Kemudian juga dalam masalah hari-hari ini yang sering disebut dengan jual beli online, karena kita tahu ya dalam masalah ini kan memang ada aturan-aturan terkait jual beli emas ya, emas perak, jual beli mata uang yang kemudian diindikasikan nanti terkena delik riba ya. Kalau online kan berarti nanti harganya tangguh, padahal kalau kita beli emas dengan rupiah itu sesuai aturan kan harusnya cash ya, harusnya tunai dengan tunai, harusnya ketemu langsung bayar COD, cash on delivery. Tapi bagaimana dengan penawaran emas online? Kita bisa transfer kemudian baru dikirim, apakah ini boleh atau tidak boleh? Nah, maka yang perlu kita perhatikan ada dua hal di sini ya. Yang pertama, bahwa kita harus pastikan bahwa penjual emasnya benar-benar mempunyai emas tersebut, emasnya ada secara fisik. Karena hati-hati, sekarang ini ada investasi emas online yang emasnya tidak fisik, emasnya ada di awang-awang. Jadi misalnya ya, jadi ini orang kita investasi emas seolah-olah kita dibeli emasnya ada sama dia. Jadi misalnya dia menawarkan, kami punya emas, padahal nggak punya emas. 1 gram misalnya 800.000, silahkan beli. Wah, murah kan? Kita seneng. Langsung kita beli 10 gram, 8 juta kita keluarkan. Tapi di situ kita hanya tertulis, si fulan punya 8 gram emas. Lalu 8 gram emas itu tidak ada fisiknya, hanya punya catatan saja. Setelah itu tiap hari kemudian akan dikonversikan. Oh, hari ini emas Anda nilainya sekian. Hari ini emas Anda nilainya Anda sekian. Gitu. Sampai kalau dikira-kira Anda kemudian tertarik, oh ternyata sudah naik banyak. Anda mengambil, tolong dong emas saya ingin saya cairkan. Dari tadi 8 juta modalnya, sekarang sudah 8.500.000 misalnya. Anda ingin cairkan, silakan transfer ulang ke saya dong. Ditransfer 8.500.000, benar 8.500.000. Tapi sebenarnya sejak awal tadi tidak ada emas fisiknya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dia seolah-olah investasi emas, tadi emasnya tidak ada bentuk secara fisik, dia hanya angka-angka saja. Loh, tapi kok dia mau
membayar 500.000, ya tentu saja dia mendapatkan dana banyak dari orang banyak untuk diputar, dan dengan itu kira-kira dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Misalnya dia dapat 1 juta, yang 500 dikasihkan ke kita. Tapi itu bukan investasi, sekali lagi emasnya tidak ada. Tetapi yang tadi yang saya maksud, kalau misalnya kita melewati marketplace sekarang ini, Tokopedia, Bukalapak, ada yang memang dia jual secara fisik, hanya saja proses pembeliannya melalui transfer dan lalu dikirim, maka dalam hal ini sebenarnya masih dimungkinkan. Asumsinya 2, dimungkinkan dengan 2 asumsi. Yang pertama, menurut para ulama, bahwa ukuran cash tunai hari ini tidak hanya sekedar bertemu langsung, tetapi masih ada jangka waktu yang dimungkinkan itu masih disebut dengan cash. Ada ukuran para ulama mengatakan 2 hari, 3 hari, ya. Jadi kalau kemudian kita transfer, kemudian dikirim, ya, itu masih memungkinkan untuk disebut dalam masih dimungkinkan untuk tidak masuk dalam delik riba tersebut. Atau ada juga yang langsung secara jelas dimungkinkan. Karena apa? Karena emas hari ini itu bukan mata uang. Karena emas itu adalah barang hari ini. Ya, emas hari ini itu bukan mata uang. Jadi larangan emas dipertukarkan dengan mata uang lainnya harus tunai, tidak boleh tangguh, itu karena emas sebagai mata uang, bukan emas sebagai barang. Nah, hari ini emas sudah berubah konteksnya sebagai barang, sehingga dia seperti ibaratnya barang, dia diperbolehkan dijual belikan dengan cara seperti non tunai, dibolehkan. Ini sebagian asumsinya seperti itu. Jadi jual beli emas online dibolehkan dengan 2 asumsi tadi, ya. Yang pertama, asumsi bahwa masa 3 hari masih dalam kategori cash, atau asumsi bahwa memang LM misalnya, emas hari ini itu sudah tidak disebut sebagai mata uang, tetapi dia adalah barang. Maka konteksnya sama dengan poin berikutnya, bagaimana jual beli emas dengan kredit. Nah, kita punya dana dan kita ingin beli emas yang banyak, tadi dana kita terbatas, lalu kita melakukan dengan kredit. Maka ini sebenarnya fatwanya sudah ada, fatwa nomor 77 DSN MUI. Fatwa nomor 77 DSN MUI tentang kebolehan pembelian emas dengan sistem kredit atau harga tangguh, yang kemudian banyak diaplikasikan dengan murabah emas, ya. Tapi sekali lagi teman-teman perlu diperjelas, ya, bahwa dalam hal ini memang fatwa DSN MUI itu khilaf jumhur, ya. Agak berbeda dengan pandangan jumhur dalam masalah ini. Jumhur mengatakan tidak boleh emas dijual dengan tangguh, non tunai nggak boleh. Itu pendapat jumhur. Tetapi DSN MUI dalam hal ini mengambil pendapat terkait tentang kebolehan. Jadi pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah membolehkan. Alasannya apa? Alasannya sama, yaitu karena konteks emas bukan lagi sebagai mata uang, alat tukar, tetapi emas sebagai sil'ah atau barang atau komoditas, maka dibolehkan dengan kredit. Dan inilah yang ditekankan dengan yang ditekankan di dalam fatwa DSN MUI nomor 77 tentang jual beli emas secara angsur. Kemudian juga ada permasalahan lain terkait investasi emas ini, yaitu ketika hutang piutang dengan standar emas. Bagaimana sih? Nah, ini ada 2 hal, ya, ada 2 kondisi, ya. Misalnya ada orang, ya, dia ketemu dalam reunian temannya yang dulu sudah pernah hutang 1 juta di tahun 90-an waktu SMA misalnya. Ketika itu $1 saja atau emas 1 gramnya masih murah, $1 saja masih 2.000-an. Maka 1 juta ini ketika sekarang ini mau dibayar, apakah dibayar dengan 1 juta atau bagaimana? Kalau dibayar dengan 1 juta, tentu satu sisi itu seolah-olah memang, oh berarti sesuai dengan besaran nilai, sesuai dengan besaran di kesepakatan awal. Utangnya dulu 1 juta tahun 90, sekarang tahun 2020 dibayar 1 juta, selesai, tidak boleh ada tambahan, karena tambahan riba. Itu satu sisi kan memang aplikasinya seperti itu. Tetapi sisi yang lain, ketika sudah ada perubahan 1 juta pada waktu dulu bisa buat
memborong di supermarket banyak hal. Sekarang 1 juta tidak sekuat dulu, maka kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau hutang piutang itu menggunakan standar emas. Maka dalam masalah ini perlu ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama, kalau itu sudah terjadi di masa lalu dan jelas-jelas emas naik tinggi dan kemudian akan terjadi potensi kezaliman, 1 juta tahun 90 dengan 1 juta tahun 2020 tentu sangat berbeda. Maka langkahnya adalah bisa dengan cara suluh. Suluh itu perdamaian, ya. Maksudnya adalah dipertemukan, kemudian negosiasi. Kira-kira kalau kalau ini kemudian kita kembalikan dengan harga sekian, apakah kira-kira sudah ridho mungkin atau tidak. Maka ini suluh, ini nama negosiasi, ya. Jadi kita tidak ingin menzolimi, atau kita langsung saja kita kasihkan sesuai dengan harga emas, sambil dalam hati kita ini adalah kelebihan ini adalah murni dari pihak kita. Kelebihan ini adalah cara kita untuk menjaga tidak menzolimi. Nah, kalau kelebihan itu dari kita secara sepihak, maka itu tidak ada masalah. Kemudian, atau kalau kita saat ini kalau tadi kan konsep pertama adalah kalau itu sudah terjadi. Yang kedua, kalau akan terjadi, misalnya ada teman kita datang ke kita, oh saya mau hutang kepada Anda, tetapi hutangnya dengan rupiah 100 juta, tetapi kita kurskan emas saja, supaya nanti kalau saya membayar, kita pakai harga emas. 100 juta saya hutang kepada Anda, dan kita sepakati bahwa nanti pembayarannya adalah senilai 100 gram emas, tahun berapapun itu. Jadi 100 gram emas. Nah, seperti ini, cara ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Jadi beda antara yang pertama sudah terjadi dan yang kedua akan terjadi. Maka tidak boleh. Kalau saran saya, kalau mau seperti itu, sekalian saja jangan dipinjemin 100 juta, dipinjemin saja 100 gram emas. Ya. Jadi kita yang beli emasnya 100 juta, kita beli emasnya, kemudian dipinjamkan, silahkan ini emas 100 gram, silakan Anda jual, Anda buat apa, terserah, tetapi nanti kalau mengembalikan 100 gram lagi. Nah, kalau ini nggak ada masalah. Walaupun nanti ketika mengembalikan, dia mengembalikan dalam bentuk rupiah, tidak ada masalah. Misalnya 100 gram, nilainya sudah 200 juta. Karena dia nggak sempat beli ke toko emas, ini saya hutang kepada Anda 100 gram nih. Nilainya sekarang 200 juta. Tapi saya nggak sempat beli emas, saya kasihkan dalam bentuk rupiah, ya. Boleh. Nah, karena apa? Karena memang sejak awal yang dijadikan patokan untuk emasnya. Jadi ketika membayar dia dengan rupiah, tetapi sesuai dengan harga emas 100 gram, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau sejak awal meminjamnya hutang piutangnya dengan rupiah, lalu menjadikan patokan pembayaran dengan harga emas. Itu harus dihindari. Nah, berikutnya adalah investasi saham syariah. Nampaknya waktunya masih memungkinkan atau tidak ini, ya? Sudah masih? Ya. Oke. Jadi kita akan bicara tentang saham syariah. Jadi investasi saham syariah ini memang barangkali secara istilah-istilah masih banyak yang kita belum populer, ya. Kita ingin membahasnya secara sederhana. Jadi investasi saham syariah ini berarti sebenarnya kita sedang membahas tentang pasar modal, ya, bagaimana kita membeli saham syariah dari pasar modal syariah. Karena kalau tadi kan saya contohkan bagaimana sesuatu yang bisa kita lakukan secara pribadi-pribadi, kalau sekarang kita berhubungan juga dengan marketplace-nya, yaitu pasar modalnya. Berarti sebenarnya lebih mudah, karena seperti tadi ketika kita deposito, kalau kita deposito akad mudharabah secara pribadi dengan rekanan kita, dengan teman bisnis kita, itu pasti membutuhkan lebih rumit, ya. Kita harus buat akad sendiri, syarat-syarat, dan kita harus hati-hati. Itu kalau kita ingin mudharabah dengan rekan kita. Tapi kalau kita mudharabah di bank dengan deposito kan lebih sederhana. Nah, hampir sama investasi saham syariah ini, kalau kita musyarakah dengan teman kita,
ya, dia punya bisnis, kemudian kita tanamkan dana kita, tentu akan lebih rumit, ya. Dalam arti dari sisi resiko macam-macam dari sini. Nah, kalau yang di sini dimaksud adalah kita musyarakah, kita memang menjadi pemilik dari satu bisnis, tetapi kita membeli sahamnya, maka otomatis ini bukan wilayah pribadi-pribadi lagi, ini wilayah dengan kelembagaan yang diatur dalam pasar modal syariah. Nah, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan yang memenuhi kriteria. Nah, nanti kita bahas. Jadi saham syariah tentu saham kepemilikan perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Artinya dalam pengertian dari DSN MUI ini secara jelas adalah saham syariah itu ada syaratnya, ya, ada syaratnya, syarat terkait perusahaannya harus ada kriterianya. Yang kedua, tidak boleh saham syariah mempunyai sifat hak istimewa, tidak boleh, karena kepemilikan itu diatur, ya. Kalau saham istimewa itu, ya, preference stock itu kan seolah-olah ada bau-bau obligasi, ya, seperti surat utang. Jadi kalau saham istimewa, seorang pemegangnya pertama dia akan didahulukan prioritas dalam pembagian dividen. Dia akan mempunyai prioritas didahulukan. Yang kedua, dalam kondisi ada kebangkrutan, likuiditas berkurang dengan bangkrut, maka pemilik saham istimewa ini akan mendapatkan ganti rugi, ya, prioritas secara utuh dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Maka ini yang menjadikan bahwa saham istimewa itu tidak sesuai dengan syariah, karena di sana seolah-olah dia lebih sebagai surat utang, ada jaminan. Kalau dalam konteks musyarakah itu tidak ada jaminan, dalam arti ya memang ada kemungkinan untung sekaligus ada kemungkinan rugi itu. Nah, kriteria saham syariah ada 3. Yang pertama bicara kriteria secara kualitas, yaitu secara prinsip jenis usahanya. Yang kedua sebenarnya terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan interaksinya dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang konvensional. Itu syaratnya secara sederhana dua ini. Yang pertama, melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini menjadi satu tolak ukur yang penting. Karena apa? Karena kita sering salah paham, ya. Jadi seolah-olah kalau saham syariah itu saham yang perusahaannya bergerak di bidang industri syariah misalnya. Jadi harus saham bank syariah misalnya, atau saham industri travel umroh misalnya, atau saham perhotelan syariah misalnya. Bukan itu, ya. Jadi yang disebut dengan saham syariah adalah semua perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi mau dia di bidang transportasi, ya, di bidang hotel, kan tidak bertentangan sebenarnya. Itu. Maka jadi di sini ada misalnya dijelaskan di dalam apa sih yang bertentangan. Kalau ada mengandung ada perjudian, ya, kemudian perdagangan yang dilarang, jadi objek-objek produksinya sesuatu yang terlarang, ya tidak boleh kita beli sahamnya. Atau dia perusahaan lembaga keuangan syariah konvensional, asuransi konvensional, kemudian bank konvensional, tidak boleh, ya. Kemudian perusahaan yang dimana ada jual beli risiko, kemudian juga ada uang haram di sana, jadi ada etika-etika yang kemudian nanti itu akan mengukur bahwa perusahaan ini sebenarnya layak untuk mempunyai saham syariah atau tidak. Itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, ini mungkin bagi kita akan menarik, ya, karena kita kan sering sensitif, ya. Pokoknya kalau sudah ada haramnya sudah kita jauhi, ya. Tapi tidak, bagi konteks saham syariah itu masih ada toleransi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang juga dihitung yang masih memungkinkan dianggap mempunyai, bisa mengeluarkan emiten atau saham syariah. Misalnya perusahaan itu punya hutang di lembaga konvensional, bunga. Tetapi tidak boleh hutang itu melebihi total asetnya 45%. Ada perusahaan dia punya aset taruhlah totalnya 100 miliar. Maka dilihat
Oh, ternyata dia punya utang ke bank konvensional. Asetnya 100 miliar, maka utangnya ternyata 10 miliar, maka ini masih memungkinkan. Ya, masih memungkinkan dia mengeluarkan saham yang dinilai saham syariah. Kemudian total pendapatan non halal. Apa sih pendapatan non halal? Pendapatan non halal itu macam-macam, bukan hanya, bisa jadi begini. Jadi teman-teman, bisa jadi satu usaha itu secara umum dia tidak bertentangan secara syariah. Tetapi dalam keuangannya itu ada sumber-sumber yang non halal. Misalnya hotel. Ya, di hotel ternyata dia juga menanamkan investasinya di bank konvensional, maka otomatis dia juga mendapat bunga. Nah, pendapatan non halal itu. Atau dia ternyata juga ada jual beli minuman keras, khamr ya, hotel bintang 4 dan 5 biasanya misalnya. Maka pendapatan dari situ dihitung dengan pendapatan non halal. Nah, syaratnya adalah ketika pendapatan non halal di total tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatannya. Nah, ini kan biasanya poin 2 sama poin 3 ini kan bikin ilfil kita kan. Karena kita selalu menuntut lebih ya. Pokoknya kalau namanya syariah ya 100% syariah itu. Nggak boleh ada dia hutang berbasis bunga, tidak boleh ada. Nah, kenapa ini dibolehkan? Nah, nanti karena ternyata ketika kita membeli saham syariah dari perusahaan-perusahaan yang ada masalah seperti itu, kemudian ketika mendapatkan dividen, itu ada namanya purifikasi dividen, yaitu dari dividennya tidak langsung kemudian begitu saja diberikan kepada kita selaku pemilik, tetapi harus ada proses pemisahan. Mana dividen yang memang hak kita secara syariah, dan mana dividen yang sebenarnya itu mempunyai unsur non halal yang harus kita pisahkan. Nah, bisa dipahami di sini ya. Kenapa ini dibolehkan? Karena ternyata memang kelanjutannya adalah dimungkinkan ada namanya purifikasi dividen ya, untuk pemisahan antara yang halal ya, yang berhak kita nikmati selaku pemilik saham, dan yang non halal ya harus kita lemparkan, maksudnya kita salurkan, kita berikan kepada orang lain sebagai lembaga sosial gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu perusahaan itu mempunyai kriteria saham syariah? Nah, makanya tadi saya sebutkan ini dimudahkan karena kita akan berinteraksi dengan lembaga. Jadi kita nggak usah ngukur jauh-jauh apakah satu perusahaan itu dia mempunyai syarat 1, 2, 3, lalu kita hitung, walaupun itu juga boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya dalam hal ini kita sudah dibantu dengan adanya daftar emiten atau efek syariah. Nah, di sini sudah dibentuk dan didaftar secara khusus Bapepam ya, LK, dan mereka yang menyeleksi syarat-syarat ini berkoordinasi dengan MUI, kemudian mengeluarkan, oh ini loh perusahaan yang boleh mengeluarkan emiten syariah. Artinya apa? Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang disepakati atau dihasilkan dalam fatwa DSN MUI, tapi aplikasinya kita tidak usah susah-susah mencari perusahaan mana. Sudah ada, kita tinggal nyari daftar efek syariah. Apa saja sih saham-saham yang masih dimungkinkan atau masih yang bisa kita beli dengan konsep saham syariah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, purifikasi dividen, yaitu hasil investasi fatwa nomor 20 ya. Hasil investasi yang memang masih ada unsur non halal harus dipisahkan terlebih dahulu, diyakini, baru kemudian yang dibagi adalah yang jelas, yang halal kita nikmati, yang non halal dipisahkan untuk kemaslahatan umat, tidak boleh dikonsumsi. Nah, pertanyaannya, kalau kita meniatkan investasi saham, itu kan kemungkinannya dua sebenarnya. Yang pertama adalah mencari keuntungan dividen tahunan, atau yang kedua yaitu mencari keuntungan jual beli saham dengan mencari capital gain, yaitu apa? Selisih ya, margin antara saham yang kita beli dan kemudian kita lepas. Nah, ini yang menjadi titik terang kita. Kita ingin bermain di mana?
Kalau ingin bermain di mencari dividen saja itu sebenarnya relatif aman ya. Tadi tinggal kita cari perusahaan-perusahaan efek yang mengeluarkan saham syariah, kemudian kita lihat atau kita mungkin mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut, kita beli sahamnya, kemudian kita tinggal akhir tahun laporan keuangan dan kita dapatkan dividen, dan insya Allah dividennya sudah halal bagi kita karena ada mekanisme purifikasi. Kan pertanyaannya kalau seperti itu lebih mudah ya, lebih nyaman, lebih pasif, dan ya tentu kita dapat dari dividen saja. Nah, tapi sebagian besar orang yang bicara investasi saham itu pasti melirik namanya jual beli sahamnya. Bukan cuma beli saham ditunggu dividennya, tetapi dia membeli saham, kemudian ketika harganya sahamnya naik, dijual lagi. Begitu seterusnya. Ya, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, inilah yang kemudian kalau kita mengincar keuntungan dari sisi capital gain ini, dari sisi transaksi ini, inilah yang kemudian harus lebih ketat aturannya, lebih ketat etikanya, karena berarti kita akan memasuki wilayah yang dimana transaksinya itu secara konvensional itu banyak secara konvensional transaksi semacam itu ternyata menumbuhkan banyak jebakan-jebakan yang tidak sesuai syariah, dan ini diatur banyak sekali ya. Saya tidak ingin membahas lebih panjang. Silahkan dilihat dalam fatwa DSN MUI nomor 80 ya. Itu misalnya ya, contoh short selling ini. Jadi bagaimana ada aktivitas jual beli saham yang sebenarnya itu adalah jual beli saham kosong semu, sahamnya tidak belum dimiliki tetapi sudah dijual. Misalnya hal itu kan sebenarnya bai'ul ma'dum. Ini sesuatu yang terlarang secara syariah. Belum lagi kalau kita ingin membeli saham tetapi kita membelinya dengan cara mengambil pembiayaan dari lembaga konvensional, maka tentu itu ada unsur ribanya yang harus kita jauhi. Ya, begitu pula rekayasa penawaran, tadlis ya. Ini sebenarnya hal-hal yang muncul ketika kita sudah mulai mencari capital gain ya, yaitu kita ingin mendapatkan selisih harga saham. Maka banyak jebakannya. Saya katakan banyak jebakannya, bukan berarti tidak boleh ya. Saya katakan banyak jebakannya. Nah, secara teknis ini perlu kita pelajari lebih mendalam, tidak mudah, tidak sembarangan, sehingga walaupun saya yakin begitu kita memasuki wilayah investasi saham syariah, insya Allah sudah ada yang membimbing kita dalam hal itu. Ada pengawas syariah, ada ahli pasar modal, sehingga ketika kita melakukan satu transaksi untuk mengejar keuntungan antara saham kita, insya Allah semoga tetap masih dalam konteks yang halal. Jadi tidak boleh, sekali lagi, banyak jebakan-jebakannya kalau memang kita mencari keuntungan dari sisi itu. Nah, itu sangat lebih teknis sifatnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita punya saham dan bagaimana zakat investasi saham? Maka tentu dalam konteks ini kita lihat dulu nilai sahamnya yang terbaru ya. Nilai saham itu berapa? Nilai saham misalnya 500.000, satu lembarnya 5.000, maka 2,5 M, dividennya sekian. Apa yang kita keluarkan nilainya adalah nilai saham yang keluarkan zakatnya, nilai saham ditambah dividen yang kita terima dikali 2,5%. Itu yang harus kita keluarkan. Nilai saham kita ditambah dividen yang kita terima, itu semua kita keluarkan karena dianggap sebagai bagian dari zakat perdagangan, di mana modal dan keuntungan dijadikan satu, dihitung zakatnya. Beda kalau dengan tadi ya, kalau kita berbicara tentang zakat sewa yang dihitung hanya keuntungannya saja, modalnya tidak. Tetapi kalau zakat barang dagang, maka dihitung nilai saham, dividen kali 2,5%. Nah, sekali lagi, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang investasi praktis secara umum dalam kaitannya dengan apa yang bisa kita jangkau hari ini.
Sekali lagi pembahasannya tentu bisa panjang dan semoga dari yang sedikit ini bisa menjadikan kita lebih termotivasi untuk mempelajari lebih jauh. Dan tentu saja banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita bincangkan, dan saya yakin sifatnya tidak hanya tanya jawab,